sudah 19.31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam Jumat ya. Ini hari Kamis malam Jumat, kita bersama untuk belajar bersama dalam sebuah majelis ilmu. Kita melangkah ke level 5, yaitu Kanva Merdeka. Jadi Bapak Ibu, seperti biasa, di sini telah hadir bersama kita Bapak Fauzan Masri, Ketua IGI Kabupaten Natuna, untuk memberikan sedikit arahan dan motivasi ya, biar Bapak Ibu yang sedang berkanva-kanva saat ini semakin bersemangat untuk membuat bahan ajar maupun mengulik-ngulik kanva untuk membuat materi-materi, kemudian juga konten-konten, juga desain-desain yang kece badai deh pokoknya ya. Bapak Ibu, di sini sedang hujan lebat banget ya. Kalau misalnya nanti jaringan saya hilang atau seperti apa, mohon diinformasikan. Baik, tidak panjang-panjang, saya akan menyerahkan waktu kepada Pak Fauzan untuk membuka kegiatan kita sekaligus memberikan arahan dan motivasi. Kepada Pak Fauzan, disilakan. Terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Tentunya terutama adalah nikmat di mana kita bisa bertemu dan bersilaturahmi walaupun melalui Zoom. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya yang saya hormati tentunya tim trainer kita, yaitu ada Ibu Dona Yuliasari pada malam hari ini, dan pada malam-malam berikutnya Bapak Ibu akan ditemani oleh Kang Dero ya, atau Bapak Denny Rohendi. Nah, pada kegiatan ini kita masuk kepada Kanva Merdeka level kelima. Tentunya luar biasa Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini saya lihat ada 47 peserta. Jadi untuk hadir di sini, untuk hadir di Zoom ini, tentunya butuh kemerdekaan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang atau guru-guru yang sudah merdeka. Nah, mungkin yang lainnya masih berjuang ya. Berjuang dengan sinyal biasanya Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah berjalan 10 menit itu perlahan-lahan akan bertambah 50, 51, 52 dan seterusnya. Biasanya makin 10 menit pertama itu dia akan bertambah. Nah, untuk kegiatan kita pada Kanva level 5 ini memang agak sedikit berbeda dari Kanva sebelumnya, karena akan ada yang namanya pembuatan best practice, betul ya Bu Dona ya? Ya, betul. Jadi akan ada pembuatan best practice berkaitan dengan menulis. Nah, jadi kalau kita bicara tentang menulis, kadang-kadang ada yang alergi dengan menulis, ada yang tidak pede dengan menulis. Jadi pada hari ini dan untuk Kanva Merdeka ini Bapak Ibu harus pede untuk menulis. Nah, nanti Ibu Dona itu punya strategi menulisnya, ya, pakai format atap-atapan mungkin, atau genteng-gentengan, saya nggak tahu juga nih. Nah, jadi Ibu Dona ini juga sudah menulis atau sudah membuat buku ya, atau mungkin saya bisa menyebutnya Bu Dona ini juga seorang penulis nih. Penulis buku, beberapa bukunya juga sudah saya lihat ya, tapi belum dikirim. Nah, kemudian bicara tulis menulis Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya kalau kita, mungkin Bapak Ibu pernah nonton filmnya ini, filmnya Ki Hajar Dewantara nih, Bapak pendidikan Indonesia ini, tokoh nasional, pahlawan nih. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu ternyata dia
dulunya itu berprofesi sebagai ini wartawan ya kalau istilah sekarang. Ya, dulunya apa ya? Bukan apa namanya? Wartawan gitu ya. Jadi dia itu selain berjuang dalam membuat sekolah di awal-awal perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara itu juga menggunakan tulisan Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan betapa pentingnya menulis ya di zamannya Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Jadi tulisan itu sebenarnya bukan sekedar huruf jadi kata, kata jadi kalimat. Nah, ternyata pada zaman itu tulisan itu begitu berpengaruh sampai bisa mempengaruhi orang lain gitu. Sampai-sampai Bapak Ki Hajar itu ditangkap, diasingkan gara-gara tulisan. Jadi tulisan itu ternyata memiliki power dan kekuatan. Nah, jadi di Canva level 5 tentunya kita ingin bergerak bersama Bapak Ibu ya, menggunakan kekuatan-kekuatan tulisan ini yang pada akhirnya tentu tulisan-tulisan kita, kalau dulu kan zamannya Pak Ki Hajar kan dia mengkritik ya, mengkritik. Nah, kalau sekarang kan tidak mengkritik. Sekarang kita akan membuat best practice ya, best practice yang artinya best practice ini akan bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Jadi ini semacam siar lah ya, semacam kampanye lah gitu. Kampanye tentang bagaimana kita membuat praktik baik menggunakan Canva. Jadi Bapak Ibu tidak untuk tahap awal ya, jangan pikirkan tulisan yang baik dan benar gitu. Nah, itu nanti Bu Dona nanti yang mengoreksi atau memperbaikinya. Yang sekarang yang penting adalah keberanian dulu menorehkan huruf demi huruf, kata demi kata. Dan yang terpenting Bapak Ibu, jangan sampai lupa adalah esensi dari yang ingin kita sampaikan. Nah, kadang-kadang disitulah kita itu gimana ya, terlupakan gitu. Yang penting kan esensinya kita mau menyampaikan apa gitu. Nah, kadang itu terlupakan. Terlupakannya gara-gara apa? Gara-gara memikirkan aturan-aturan bakunya gitu. Nah, bukan nggak penting aturan bakunya, penting juga, tapi alangkah pentingnya kita dahulukan gagasan atau pemikiran-pemikiran apa yang ingin kita sampaikan, atau ide-ide apa, atau praktek-prakteknya langsung, praktek-prakteknya gitu. Nah, jadi semoga nanti Bapak Ibu ini semuanya punya buku. Nanti mau dicetak jadi buku ya Bu Dona ya, kalau nggak salah ya. Nah, ya kan, mau dicetak menjadi buku, dan kalau sudah ada buku, biasanya itu ada nilainya. Ada angka kreditnya yang bisa kita gunakan untuk mengisi dupak. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita ngisi dupak Bapak Ibu, halaman 1, halaman 2, halaman belakang gitu kan. 1, 2, belakang. 1, 2, belakang. Tengah-tengahnya kosong. Ya, nggak ada perubahan. Nah, insya Allah dengan kegiatan ini kita akan isi di tengah-tengahnya. Ya, dengan praktik-praktik baik dan membuatnya nanti akan kita kita kondisikan lah atau kita kumpulkan. Teknisnya nanti Bu Dona lah yang paham ya, supaya tulisan Bapak Ibu itu bisa terbit dan bisa dibukukan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan terus kesehatan ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah mungkin ya, atau yang menyinggung. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan Masri, Bapak Ibu. Bapak Fauzan Masri ini adalah Ketua IGI Kabupaten Natuna yang agendanya padat merayap banget. Lihat di jam segini aja udah masih pakai baju IGI. Ya, sepertinya akan ada ini ya. Saya dengar-dengar ada anugerah pengurus ya. IGI Innovation Award. Wah, mantap. Pengurus dan untuk seluruh anggota IGI yang megang kartu anggota IGI.
Tuh, jangan sampai nggak masuk Nah, ikutan nominasi Bapak Pak Ibu. Fauzan ya. Kami mendukung Ikutlah Pak nanti Fauzan kalau aja. ya kalau yang untuk guru-gurunya boleh namanya ini inovasi apa ya? Inovasi praktik-praktik baik lah seperti yang Ibu-ibu lakukan hari ini. Oke, Praktik-praktik baik. mungkin nanti informasinya bisa di-share Pak Fauzan. Oke, kita share. Nah, nanti kalau yang masuk nominasi nanti diundang ke Jakarta kalau nggak salah. Mantap. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Bila ada kegiatan Iya, yang lain boleh dilanjutkan lagi. Kita tahu Pak Iya. Fauzan sangat sibuk, mungkin ada Zoom berikutnya atau Zoom wawancara ini ya. Baik, Bapak Ibu izin kami melanjutkan kegiatan ya Pak Fauzan. Ya Bu Dona, saya juga izin untuk live dari Zoom. Terima Selamat kasih. malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzan bahwa dengan menulis itu kita seperti menorehkan sebuah lembaran ya, dan itu abadi. Jadi kalau manusia mati meninggalkan nama juga salah satunya manusia mati meninggalkan tulisan. Itu ketika kita sudah nggak ada lagi, tulisan kita tetap akan ada dan bisa dibaca dengan generasi-generasi sebelum kita. Tapi hari ini tidak praktik baik yang akan kita bahas. Izin saya share screen terlebih dahulu. Saya sudah bagikan, ini delay saya ya Bapak Ibu ya. Karena di sini hujannya lebat banget, ya Allah saya sampai ini ngeri banget ini. Tapi Bismillah ya kita mulai. Tapi saya matikan kamera saya. Yang penting adalah suara saya cukup jelas untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai di level 5 ya. Petualangan kita dimulai kembali Bapak Ibu dengan Bapak Ibu mengikuti level 5 yaitu Kanva Merdeka. Jadi Kanva Merdeka itu adalah sebuah akronim ya. Kami bersama-sama berharap sebagai guru yang merdeka tidak hanya bisa membuat secara bebas media-media ajar, tetapi di sini kita berikan sebuah akronim. Kanva Merdeka itu adalah menjadi guru dengan kreativitas tanpa batas. Ya, maksudnya apa kreativitas tanpa batas? Bapak Ibu, kita tidak bisa menafikan bahwa ketika kita menjadi seorang guru, kita diharapkan untuk memberikan yang terbaik gitu ya kepada siswa-siswa kita ya, model mulai dari materi pembelajaran, model pembelajaran, bagaimana di kelas dan lain-lain. Nah, diharapkan dengan mengikuti Kanva level 5 ini Bapak Ibu juga tetap menjadi guru tetapi tidak menghilangkan kreativitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki di luar sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pribadi masing-masing gitu ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Canva ini adalah platform mendesain. Kalau Bapak Ibu selama ini tahu yang namanya Corel Draw, Photoshop, yang itu yang sangat berat banget. Bagi saya pribadi sih, kalau saya sudah dibilang buat pakai apa ini Photoshop, aduh, gitu ya langsung aduh Photoshop. Saya terus terang sekali. Kalau untuk model-model Corel Draw, Photoshop itu hanya mendengar saja ya, tapi untuk mendalami itu tuh saya nggak kuat angkat tangan duluan karena banyaknya tools yang harus diingat, kemudian bagaimana caranya yang sedikit sulit. Tetapi di Canva Bapak Ibu sangat dimudahkan sekali karena ada berbagai template. Bapak Ibu bisa bikin semuanya di Canva ya, dan dia ini update banget. Kemarin baru saja update drawing ya, jadi papan tulis. Nanti kita tunggu lagi update-annya apa aja. Oke Bapak Ibu, sudah siap untuk menjadi guru dengan kreativitas tanpa batas ya. Nah, materi pembuka kita malam ini adalah, ini dia agenda level 5-nya. Yang pertama tipografi dan layout, jadi tipografi, kalau bahasa Indonesianya tipografi dan layout. Kemudian kita akan belajar membuat fabel, kemudian pameran sains virtual, dan yang terakhir praktek baik dengan Canva. Nah, untuk hari pertama ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang tipografi dan layout. Saya akan tampilkan terlebih dahulu ini. Mbak Dona, boleh tanya sebentar nggak? Boleh, Ibu, enggak?
Ini yang mau saya tanyakan, Canva kita ini sudah nggak edu ya, Mbak Dona? Dengan mengikuti ini apakah bisa edu lagi ya? Ibu kemarin ikut level 4? Iya. Ibu sekarang berada di tim apa? Maksudnya? Tim Ibu, tim yang di Canva-nya kan ada banyak ya timnya ya, beberapa tim. Yang nggak edu lagi sekarang timnya apa? Yang dicetar. Oh, dicetar. Iya. Jadi gini Ibu, seperti biasa itu sebenarnya sudah saya sampaikan dari level 3, level 4 kemarin ya. Jadi Canva ini sedang bekerja sama, sedang membangun sebuah kerjasama. Sebenarnya udah resmi, sedang membangun sebuah kerjasama dengan Belajar ID. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah punya akun Belajar ID masuk ke Canva itu langsung Canva for Education tanpa harus mendaftar begitu. Jadi berbagai tim itu sudah dihapuskan education-nya agar Bapak Ibu memanfaatkan Canva for Education dengan Belajar ID. Tapi itu masih dalam proses ya, jadi masih membutuhkan waktu. Bapak Ibu kalau berteman dengan saya di media sosial itu pasti melihat dan membaca informasi yang disampaikan. Nah, jadi bagaimana sekarang Mbak Dona kalau misalnya saya ingin menggunakan Canva for Education? Bapak Ibu silakan mendaftar terlebih dahulu di Canva for Education. Karena sudah ditanyain, saya izin dulu sebentar, saya escape ini. Untuk yang belum ya, untuk yang belum mendaftar di Canva for Education, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ada linknya, nih. Sebentar. Nah, nanti halamannya gimana, Pak? Linknya ada di mana itu? Oke, sebentar saya akan bagikan linknya di chat Zoom ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke link ini, tuh Bapak Ibu lihat di layar, itu kita ada pilihan mendaftar sebagai apa. Nah, kita mendaftarnya tentu sebagai guru. Nanti kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai guru, ada beberapa poin yang harus diisi ya. Ada seperti nama, asal sekolah, kemudian lampiran-lampiran lainnya. Dan ini menunggu 48 jam sampai diverifikasi. Nah, sebelum itu kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai mau menggunakan ya silakan gunakan yang tim yang masih for education karena ini kan menunggu ya. Saya Kang Dero nggak kasih tim ya. Coba sebentar izin saya stop sharing terlebih dahulu. Biasanya diberikan tim. Mbak Dona, saya boleh memotong punten? Boleh? Mangga. Kan di apa namanya pamfletnya itu tulis bahwa kita boleh mengikuti walaupun belum mengikuti tahap-tahap sebelumnya. Nah, kebetulan saya adalah newcomer. Jadi saya belum pernah ikut Canva yang manapun, tapi insya Allah untuk Canva sendiri saya udah bisa belajar autodidak gitu maksudnya. Oke, siap. Gimana tuh Mbak? Biarkan Nggak saja. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu untuk yang pendatang baru yang baru perdana mengikuti level ya, langsung ke level 5 ya. Kita akan kita akan mengajak Bapak Ibu untuk mendaftar di Canva untuk pendidikan. Linknya sudah saya bagikan di kolom chat, Bapak Ibu klik, nanti ketika sudah muncul seperti ini akan diminta untuk verifikasi. Ya, verifikasi masukin data-datanya, lampirkan SK, lampirkan pilih salah satu ya, boleh SK mengajar, kemudian atau sertifikat pendidikan, boleh juga. Dan kemarin itu ada pengalaman menggunakan sertifikat pelatihan GMT. Nah, itu bisa langsung ya. Dan itu menunggu 48 jam. Bayarkah gratis? Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu karena ini Bapak Ibu yang belum ya, yang belum punya akun dan baru mendaftarkan, tapi kita ingin membuat desain, saya akan bagikan sebuah kelas. Bapak Ibu bisa gunakan sementara. Ya, sementara. Jadi untuk saat ini saya akan bagikan sebentar linknya. Undang melalui berbagi tautan.
Ini link akan saya bagikan di chat Zoom untuk Bapak Ibu yang baru mendaftar sehingga tidak punya akun Canva untuk pendidikan. Nah, itu dia. Nanti Bapak Ibu akan bergabung dalam sebuah tim namanya adalah Canva, Guru Canva IG. Ya. Tapi Bapak Ibu harus tetap mendaftar di Canva untuk pendidikan karena link yang saya bagikan ini, tim yang saya bagikan ini sifatnya sementara. Oke, bagaimana sampai sini Bapak Ibu ada yang kurang paham? Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke link yang jadi ada 2 link di situ, yaitu Canva untuk pendidikan mendaftar. Nanti Bapak Ibu klik guru, kemudian klik verifikasi, masukin semua data-data, tunggu sampai 48 jam sehingga aplikasi Bapak Ibu disetujui. Ya, kemudian yang kedua, link yang kedua itu adalah link ini, link tim Guru Canva IG. Kalau Bapak Ibu kan sekarang disetujunya 48 jam, jadi nggak mungkin langsung ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sebuah tim agar nanti ketika mendesain, ya, ketika membuat sebuah desain, Bapak Ibu tidak diminta untuk membayar, ya, jadi gratis. Oke. Kalau sudah punya Canva for Education gimana? Apakah masih perlu masuk tim? Tidak perlu. Ya, ini untuk yang tidak punya. Yang sudah punya Canva for Education, silakan gunakan Canva for Education-nya sendiri. Oke, Bu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, silakan yang sudah menggunakan, yang belum memiliki Canva for Education, masuk ke dalam timnya Guru Canva IG. Tapi ini sifatnya sementara, ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terdaftar di Canva for Education, Bapak Ibu bisa minta ke saya untuk keluarkan dari tim. Baik, selanjutnya kita akan mulai. Seperti tadi Bapak Ibu lihat, di Canva level 5 ini, poin-poin yang akan kita, nah sudah ada 295 orang. Oke. Ini saya mulai lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada materi? Saya sudah daftar di Canva Education tapi tetap masih harus bayar. Karena Ibu, Canva for Education-nya itu tidak langsung ya Bu ya, dia 48 jam. Nanti akan ada pemberitahuan di email, diterima atau ditolak gitu ya. Kenapa ya tidak ada notifikasi? Kenapa ya tidak notifikasi dari Canva? Kenapa permintaan saya tidak diterima terus? Notifikasinya dari Canva itu di email ya Bu ya, dicek ya. Dicek emailnya Ibu Ida. Kalau misalnya ternyata masih juga ditolak terus, nanti kita bantu untuk ini. Berarti berkasnya ada yang masih belum bisa diterima ya. Nah, itu nanti kita akan teruskan ke Canva, ke Mbak Pipit. Sama Teh Dona, saya gimana? juga Ditolak terus? Teh. Udah Ditolak, berapa kali? Teh. Baru 1 kali sih. Ya, baru 1 kali. Ulang lagi masukin. Jangan gunakan apa berkasnya kemarin yang dipakai. Iya. Apa berkasnya yang dipakai? Mungkin bisa diganti. Yang dipakai itu PGRI kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya tidak bisa dipakai kartu PGRI karena tidak ada nama sekolahnya ya, mungkin ya bisa dipakai yang lain. Mungkin sertifikat mengajar atau sertifikat pendidik atau SK mengajar atau sertifikat-sertifikat yang lain. Siap. Diulang lagi bisa Teh ya? Bisa, ulang terus. Siap. Pokoknya jangan sami-sami, jangan menyerah. Oke, Bapak Ibu. Tadi kalau sudah masuk tim terus gimana? Kalau sudah masuk tim nanti Bapak Ibu desain ya. Nah, sebelum mendesain saya ingin memberikan sedikit materi pemahaman, kita belajar bersama-sama bagaimana mendesain membuat sebuah desain yang oke. Email harus yang belajar ID, apa boleh email pribadi? Email pribadi boleh, tetapi lebih bagus email belajar ID.
Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut materi dulu. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama adalah mengenai typography and layout. Typography ini typography ya, and layout. Jadi typography atau bahasa Indonesianya tipografi itu adalah teknik dalam memilih dan menata huruf dengan indah dalam suatu ruang yang tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambarnya di sini tulisannya, di sini sebenarnya ada banyak huruf ya. Bapak Ibu mungkin kelihatan yang abu-abu ini semuanya adalah huruf-huruf, tetapi poin yang ingin dilihatkan oleh hiasan ini hiasan dinding nih, adalah huruf-huruf yang diwarnai. Dan itu bacaannya adalah choosing the right font atau memilih huruf yang tepat. Apakah penting kita memilih huruf yang tepat, Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu seperti apa? Penting atau enggak? Boleh tulis di kolom komentar, di chat Zoom. Penting atau enggak sih kita memilih huruf yang tepat? Penting, kata Ibu Ella Kusianti, Ibu Amelia juga, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Didin, Ibu Yuniati, Ibu Rifa, Sri Wiyanti, Meli, Ibu Meli ya. Penting, iya benar Bapak Ibu. Kenapa penting kita masuk kepada yang berikutnya? Karena dalam membuat sebuah desain itu yang dilihat itu adalah tampilannya ya. Jadi desain itu membuat tampilan itu menjadi nyata. Yang digunakan itu adalah indera penglihatan gitu ya. Makanya penting banget memilih sebuah tulisan. Tulisan untuk digunakan dalam sebuah flyer seperti sebelah kanan ini ya, sama tulisan-tulisan yang digunakan ketika kita membuat desain untuk hiasan-hiasan rumah atau restoran. Ini adalah hiasan-hiasan yang sering kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat sendiri sebenarnya dengan Canva. Tapi kita biasanya sedikit malas. Saya pernah membeli yang seperti ini ya di platform keranjang Orange. Lumayan, padahal kalau kita bikin sendiri bisa. Dan itu sangat berpengaruh bagaimana bentuk tulisan yang kita pilih. Ya, selanjutnya. Ini adalah alasan-alasannya. Kita penting membuat sebuah desain dengan huruf yang tidak terlalu rapat. Jadi tracking, Bapak Ibu, trackingnya itu tuh jelas. Kayak gini nih, yang pertama ini nih normal dia ya, antara huruf per huruf sama huruf per spasi, itu dianya teratur. Kalau yang ini terlalu rapat, nih, Bapak Ibu mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek-cek desain yang sudah pernah Bapak Ibu buat itu tuh seperti apa sih? Apakah desain yang Bapak Ibu buat itu trackingnya normal atau malah terlalu rapat atau malah terlalu renggang? Dan biasanya kalau kita copy paste, penyakit kalau kita copy paste tulisan di internet ya, di sumber-sumber yang lain itu dianya terlalu lebar. Jarak-jaraknya terlalu lebar dan itu perlu diperhatikan. Yang kedua, ada yang bisa baca nggak yang ini? Yang tulisan nomor 3 ini. Coba, boleh dibuka mic-nya, tulisannya apa bacanya? Selamat datang di hotel kami. Kami senang menerima. Kami senang. Oke, ini kami atau kamu ya? Kami ya. Bapak Ibu membacanya perlu usahakan. Iya. Tidak langsung, apalagi yang tengah-tengah ini antara tulisan sama background itu sangat ini banget, apa sih namanya, sangat bukan kontras malah ini ya, sangat mirip sehingga Bapak Ibu nggak kebaca ini yang warna hijau tulisannya ini karena belakangnya juga hijau. Ya, kemudian Gradasi ya, apalagi itu menjadi gradasi. malah jadi gradasi padahal itu mah tulisan. Apalagi yang sebelah kiri ya, sudahlah kecil-kecil, rapat-rapat, kemudian background belakang sama tulisannya itu nggak cocok ya, jadi nggak terbaca semuanya. Kalau kita buat sebuah media seperti ini, Bapak Ibu, maka media yang kita buat, media pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak tentu tidak ada fungsinya lagi, jadi percuma aja, Bapak Ibu. Yang paling penting itu adalah keterbacaan. Oke, selanjutnya. Ini juga Bapak Ibu penting banget ketika kita menentukan jenis font.
Nih, kalau Bapak Ibu pernah ngelihat font-font yang kayak gini, kalau yang tulisannya mewah, ini kebanyakan ada di mana coba? Yang mewah, tulisannya mewah ini kebanyakan ada di mana? Undangan kali. Di undangan, bener. ya. Di undangan pernikahan, undangan agenda tasyakuran atau yang lain-lain. Biasanya kita gunakan jenis font yang seperti ini untuk mendesain karena kesannya terlihat mewah ya. Kemudian kalau yang ramah nih seperti ini kita gunakan jenis font Montserrat. Kalau kita bikin komik, kita gunakan jenis font yang konyol seperti ini. Kalau misalnya kita lagi bikin laporan, ya laporan ada 2 nih. Kita bisa gunakan laporan yang bentuknya ramah atau laporan yang bentuknya serius. Nah, kalau ramah berarti kita gunakan font Montserrat. Kalau serius kita gunakan font Garamond. Ini berguna banget. Jadi ketika orang melihat desain yang kita buat, mereka bisa melihat esensinya apa nih? Apa sih medianya ini nih? Dia pinginnya terlihat seperti apa? Apakah dia pingin terlihat konyol-konyolan? Nah, gitu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu boleh dibaca sama-sama ini tulisannya apa? Memakai terlalu banyak Teks membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Sekarang coba saya minta Bapak Ibu hitung ada berapa jenis font di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. 11. 1, 2, 3, 4, 10 atau 11? 11. Tinggalkan dannya ya. Tapi sebenarnya kalau ditambahkan dengan karakter itu komanya aja ada beda. Ada komanya di situ beda-beda lagi ya. Nah, Bapak Ibu, ini terlalu banyak jenis fontnya ya. Dalam sebuah desain itu maksimal font yang Bapak Ibu gunakan itu cukup maksimal ya. Itu cukup 3. Jadi misalnya Bapak Ibu judulnya itu mau pakai font yang mana, kemudian subjudulnya udah 2 font, dan yang terakhir font yang ketiga. Jadi cukup 3 aja maksimal ya. Kalau terlalu banyak jenis font itu teksnya terlihat membingungkan kayak di sini, kacau dan berantakan. Kecuali Bapak Ibu memang membuat sebuah desain ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat desain hiasan-hiasan yang sengaja fontnya itu tuh banyak banget ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk media pembelajaran, Bapak Ibu cukup gunakan beberapa font saja. Kalau terlalu banyak malah anak-anak bingung. Ini maksudnya apa? Kalau yang seperti ini untuk hiasan nggak apa-apa ya. Nah, yang ini juga penting Bapak Ibu ya. Ini cover depan. Yang sini cover depan laporan bisnis 2015. Kemudian yang ini adalah cover depan juga The Jungle Book, seperti sebuah cerita. Tapi isi dalamnya itu menggunakan font yang kayak gini nih. Kebalik ya. Jadi bagian covernya tulisannya seperti ini, tetapi isi dalamnya itu seperti ini jenis fontnya. Nah, kesalahannya adalah kebalik ya. Harusnya laporan bisnis menggunakan font yang ini, yang sebelah kanan. Kemudian The Jungle Book itu harusnya yang ini. Ya, jadi jangan sampai bagian dalam sama bagian depan fontnya itu tuh tidak sinkron. Yang pertama, bagian depan covernya, laporannya serius. Tiba-tiba di bagian dalam isi dan sebagainya itu tulisannya sangat santai gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang pertama background hitam, tulisannya putih. Bacaannya adalah bentuk ya. Kemudian background putih, tulisan hitam, bacaannya adalah fungsi. Yang paling penting itu bentuk atau fungsi? Fungsi, iya, setuju ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang paling penting itu adalah fungsi, bukan bentuknya. Fungsi kita membuat media pembelajaran adalah agar anak-anak memahami. Nggak penting bentuknya itu tuh sewow apa.
Ya, kalau bentuknya oke, fungsinya oke itu lebih baik. Tetapi kalau bentuknya tidak oke, fungsinya oke, ya lebih baik daripada bentuknya bagus banget ya, tetapi nggak bisa terbaca, nggak ada gunanya gitu untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jangan kita pingin terlihat oke banget. Ini saya suka banget jenis tulisannya seperti ini, tetapi nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi perhatikan bentuk, apakah lebih penting bentuk dan fungsi, kita memilih fungsi. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi beberapa tips-tips yang bisa Bapak Ibu ingat-ingat ketika nanti Bapak Ibu membuat sebuah desain media pembelajaran. Sebenarnya banyak sih, ya, mulai dari kekontrasan warna kayak gini kan, kontras ya, antara background sama tulisan kontras. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mendesain, jangan sampai ke pinggir banget. Jadi ketika dicetak nanti itu tetap bisa terlihat atau yang lain-lain ya. Tapi itu bisa dipelajari sampai kita membuat sebuah desain. Nah, Bapak Ibu, untuk malam ini ada 2 project goals kita, yaitu kita belajar membuat profil WhatsApp dan sampul Facebook berdasarkan dari tipografi tadi yang sudah kita pelajari. Jadi tadi ada beberapa poin-poin kita membuat sebuah desain yang kita harapkan nanti sesuai, apakah bentuk tulisannya tidak terlalu banyak dan lain-lain ya. Kita akan mulai Bapak Ibu ketika kita membuat sebuah profil WhatsApp, tentu saja kita butuh sebuah foto. Nah, Bapak Ibu silakan cari fotonya masing-masing yang bisa digunakan untuk membuat profil WhatsApp. Kita mulai ya. Saya escape dulu. Di sini, nah Bapak Ibu silakan masuk ke education-nya masing-masing, Canva for Education masing-masing, dicek untuk yang Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Canva for Education, tapi belum diterima, silakan menggunakan Canva Team yang saya bagikan. Wah, ini karena hujan lemot banget jadinya. Padahal udah nggak pakai kamera. Sambil membuka ini, Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, boleh, silakan. Tim berkah yang saya gabung dulu itu fasilitas atau menu penghapus background kok jadi nggak bisa teh? Iya, itu yang tadi saya bilang. Bapak, jadi memang sudah tim berkah itu sudah diminta untuk guru-gurunya mendaftar pribadi di Canva for Education. Jadi saya berikan link tadi, ya link baru, boleh bergabung di situ. Sementara itu Maya. Sementara itu sampai Canva-nya Bapak sudah disetujui. Pakai Canva yang baru daftar bisa nggak? Bisa, cuma kan belum Canva for Education. Nanti ujung-ujungnya diminta bayar. Ya, betul. Mbak Dona, apa boleh kita pakai Canva waktu ikut di tim elang? Coba cek dulu, tim elang apakah masih education atau enggak. Kalau masih education, mah enggak dipakai. Tapi kalau tidak, lebih baik gunakan link yang sekarang. Kenapa? Nanti sudah capek-capek bikin, udah bagus-bagus, diminta untuk membayar. Kan sayang. Oke. Kamu ada nanyain tuh upacara enggak? Gimana? Pak Adi. Link kampanye di mana? Saya pikir Pak Ali nanya. Link Canva-nya ada di chat ini, ada di chat. Di mana kita ceknya? Ceknya kalau Bapak Ibu cek seperti saya ya, ini
Nih ada tulisannya tim pamungkas, itu pendidikan. Itu artinya Canva-nya masih Canva pendidikan. Link boleh di-up lagi dong. Tadi saya sudah bagikan di sini. Saya bagikan lagi. Tuh ya. Nanya Ibu, Enggak. saya baru daftar nih Bu, baru masuk. Jadi setor tugasnya kemana Bu? Setor tugas nanti di Google Classroom. Ibu udah masuk ke Google Classroom? Belum Ibu. Nah, Saya belum dapat linknya. Link Google Classroom-nya belum dapat? Belum Ibu. Oke, baik. Link Google Classroom ada di grup WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya Saya baru masuk juga Bu di WhatsApp Bu. oh, baru masuk juga. Oke, baik, saya kirim di grup saya kirim di chat Zoom ini ya. Kasih Bu. Nah, itu dia linknya. Tinggal diklik aja. Gimana? Guru Canva IG itu yang sekarang kita gabung. Ya, guru Canva IG untuk yang tim Canva-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mulai bagaimana cara membuat profil WhatsApp dengan menggunakan tadi media materi yang barusan kita pelajari, typography dan layout-nya. Ya, kita mulai grup WhatsApp. Profil WhatsApp itu kita gunakan ukuran Instagram. Ya, jadi Bapak Ibu boleh klik buat desain, kemudian kita pilih ukuran khususnya. Di sini ukuran khusus untuk Instagram itu adalah 1080 kali 1080. Jadi pilihnya 1080 pixel. Jadi ini tadi pilih ukuran khusus 1080 kali 1080 pixel, klik buat desain baru. Bapak Ibu, kita nggak pakai template, kita gunakan tempat yang kosong seperti ini. Kanvasnya aja, nanti kita akan bermain di elemen. Siapkan fotonya, ya. Mbak Dona, maaf mau nanya, Enggak, kita boleh. langsung ke buat desain, kemudian ukurannya ada Ukuran sebelah khusus. mana ya? Ukuran khusus itu kalau buat desain, di sini nih. Ukuran khusus kita pilih. Klik buat desain, paling bawah itu ada tulisan ukuran khusus, mengedit foto atau import file. Kita pilih ukuran khusus. Mengedit foto. Kok desain nggak ada ya? Ini Bu, buat desain, Ibu cek di bagian bawahnya nih. Ini ukuran khusus. Oh iya, maaf. Oke. Berapa ukurannya Mbak? 1080 kali 1080. Ukurannya pixel atau apa Mbak? Pixel. Tadi udah muncul tim Canva IG-nya nggak ada lagi. Kenapa? Link Canva IG-nya hilang lagi. Iya. Itu boleh di chat Zoom masih ada, Pak, tuh. Nyarinya bingung. Di chat Zoom. Maaf Mbak, untuk masuk ke desainnya di mana tadi ya, saya ketinggalan. Masuk desain itu di beranda, Ibu. Ini kan kita masuk ke beranda buat desain. Satu kasur beli 2 aja ya. Ya, nanti pilih di ukuran khusus. Ukurannya 1080 kali 1080 pixel. 1080 pixel. Oke, nah akan ada poin kosong seperti ini, kanvas kosong, di bagian atas ada tulisannya desain tanpa judul 1080 pix kali 1080 pix. Itu kita ganti judulnya dari profil WhatsApp. Seperti ini. Dikirim ulang link Canva-nya. Waduh, padahal masih di atas nih. Oke, semuanya sudah ada di sini di kanvas kosong? Sudah, Bu Dona. Oke, baik. Sekarang silakan Bapak Ibu masuk ke elemen,
Atau Bapak Ibu bisa langsung gunakan tombol huruf R. Jadi di laptop itu kan ada berbagai tombol ya di keyboard kita. Silakan pilih huruf R. Nah, kalau saya pilih huruf R, itu nanti langsung muncul ini segi 4 kayak gini. Oke, Bapak Ibu sudah masuk? Sudah ada segi 4-nya. Bapak Ibu bisa gunakan tombol huruf R atau Bapak Ibu bisa ambil di elemen. Elemen kita ambil bentuk segi 4. Ini bentuknya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cepat bisa gunakan tombol huruf R sehingga dia langsung muncul kayak gini. Nah, kita tarik. Pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan ini ya, menggunakan margin. Jadi margin ini adalah penanda kita bekerja. Nah, ini margin saya di sini nih. Bagaimana cara memunculkan margin? Klik file. Kemudian ada pilihan tampilkan margin. Oke, baik. Nah, jadi saya letakkan ini pas di margin saya. Jadi pas di margin ya. Sehingga akan ada 2 jenis warna. Warna putih dan warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ini saya ganti nih. Saya ganti menjadi warna hitam. Apa yang diulang Bu Neri? Membuat margin, Bu. Membuat margin itu klik file, Bu. Klik file, kemudian ada pilihan tampilkan margin. Tinggal diklik aja. Saya tunggu Bapak Ibu sampai di ini membuat margin, kemudian menambah kotak dan warnanya. Mbak Dona, Yes. Besok kita malam lagi berarti ya? Gimana, Bu? Untuk besok kita malam lagi kegiatannya? Iya, Ibu. Kita malam, Ibu. Oh, gitu ya. Kalau misalnya besok saya tidak bisa ikut gimana, Mbak? Nggak apa-apa, Bu. Oh, soalnya besok ada acara ini, ada kegiatan Zoom juga. Iya, simak aja nanti di recordingnya. Oke, nanti recordingnya dimunculkan di mana? Biasanya kita bagikan di grup WhatsApp. Gitu, makasih Mbak. Sama-sama. Mbak Dona. Yes. Mbak Dona. Ya, Ibu Nani. Ini untuk warnanya gimana ya? Warnanya Ibu blok, kemudian di kanan di kiri atas itu ada warna yang bisa Ibu ganti. Kayak gini nih, ini warnanya saya mau ganti apa, Bu, bisa. Tapi memang diambilnya hitam. Misalnya Ibu pilih warna ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang di A itu ya, Mbak? Bukan di A, Bu. Kalau A itu huruf. Nih yang ini, Bu. Yang ini. Yang mana? Nih. Oh, yang itu. Yang garis-garis ini ya? Di sebelahnya. Oh, sebelahnya. Oh, gitu ya. Iya. Kasih. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita duplikat ya. Cara duplikat adalah setelah diblok dia muncul kayak gini nih. Ada tanda garis titik 3, ada tong sampah, kemudian ada duplikat. Kita klik duplikat aja. Nah, jadi akan ada 2 nih. Tuh, lihat ada 2. Sekarang yang keduanya ini kita ganti warnanya.
Gimana? Ulang, Mbak. Ulang. Iya. Di blok Bapak Ibu, kemudian nanti akan muncul garis 3, tong sampah sama tanda tambah. Itu yang Ya. diklik tanda tambahnya. Tambah. Oke, sekarang setelah diklik tanda tambah, dia ini kan bisa kita geser ya. Nah, akan muncul jangkar kayak gini tandanya. Kita geser-geser aja. Nah, kita letakkan di bagian bawah pas di sudut. Begitu, kita ganti lagi warnanya, warna gradasi. Jadi kalau tadi hitam, sekarang warnanya agak keabu-abuan. Jadi ada 3 warna. Terus saya mau ini ada di belakang, bukan di depan. Nah, sehingga ini harus kita klik posisi, kita klik mundur. Begitu jadinya. Kita bisa atur posisinya mau di mana. Sekarang kita bermain di huruf, tipografinya. Kok besar ukuran kotak hitamnya? Kan bisa dibesarin, Bu. Ini kan kalau kita blok, ini bisa dikecilin, bisa dibesarin tuh. Tuh, ini saya besarin, saya kecilkan. Tergantung ibunya. Itu tadi saya blok nih, tadi barusan saya klik, kemudian ujungnya ini ditarik-tarik aja. Caranya untuk membesarkan, mengecilkan ya, ujungnya ditarik-tarik aja. Oke, nah sekarang waktunya kita memasukkan foto kita dulu. Ya, Bapak Ibu untuk memasukkan foto itu klik unggahan, kemudian ada pilihan unggah file. Nah, silakan Bapak Ibu pilih unggah file. Mbak Dona, maaf Mbak, dipotong. Posisi di mana ya? Kok saya nggak ada posisinya di sini? Posisi itu kalau sudah diblok Ibu nanti muncul nih. Tapi diblok dulu. Kalau nggak diblok dia memang nggak ada. Diblok dulu elemennya, kotaknya. Kalau tidak ada, berada di dalam titik 3 ini, titik 3 lainnya. Kalau tidak ada juga, diblok aja, kemudian Ibu gunakan tombol kontrol sama kurung siku kiri atau kurung siku kanan. Kenapa marginnya ikut hitam semua, Mbak? Nggak apa-apa, margin kan memang hitam. Karena kan tadi kita pas-pasan di margin, ya. Oke, sekarang waktunya memasukkan foto. Silakan klik unggah file, kemudian pilih salah satu foto yang ada di laptop Bapak Ibu. Tadi maaf, Mbak, habis posisi di mana lagi ya? Saya ketinggalan. Habis posisi? Ibu maunya diapain? Posisi, habis posisi, Ibu mau dimajukan atau dimundurin? Ibu pilih Ngikut aja, mundur tadi atau maju. dimundurin. Kalau mundur berarti kita pilih mundur. Mundur. Kalau dia di bagian belakang. Begitu ya. Gimana biar keluar unggah? Ada unggah itu tuh ada di sini, Bu. Di bagian kiri itu ada mulai template, elemen, unggahan. Nah, unggahan itu di sini. Kalau Bapak Ibu pakai bahasa Inggris, berarti dianya upload tulisannya. Oh, upload. Upload, Bu. Iya, benar. Baik. Oke, silakan diunggah filenya, silakan diupload file fotonya. Pilih file fotonya. Background atau Gimana, Bu? Gimana, Pak? Nih, saya ambil dulu foto saya. Mana ya foto saya ya?
Saya masih mencari foto saya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ya fotonya ya, kalau nggak ketemu-ketemu. Ini banyakkan foto orang daripada foto sendiri. Nah, ini saya pakai foto yang ini aja lah, daripada nggak temu-temu. Nih foto saya. Sebenarnya saya bisa pakai foto yang lain ya, yang ada di sini tak itu banyak tuh. Nah, begitu caranya ya Bapak Ibu ya untuk unggah fotonya. Kalau sudah, kenapa tidak bisa posisi mundur? Berarti dianya tidak diblok, tidak diklik posisi. Nah, ini klik mundur. Kalau dia sudah di belakang sekali, ya nggak bisa mundur lagi. Udah mentok ya. Sekarang saya sudah punya foto saya, sudah saya upload ke sini. Saya tinggal klik sekali, maka dia muncul. Oh, ternyata kepalanya kepotong. Bagus. Berarti saya pilih yang ini aja. Nih. Ya. Kebetulan ini saya background-nya udah hilang atau background-nya warna hitam nih. Nah, background-nya warna hitam. Jadi masuk cocok di sini. Tapi kalau misalnya background foto Bapak Ibu warna putih, Bapak Ibu bisa blok, kemudian klik edit gambar, kemudian penghapus latar belakang. Nah, nanti akan hilang latar belakangnya. Seperti ini, ya. Kalau sudah hilang latar belakangnya, kita letakkan pas di sudut dekat ujung. Kemudian kita letakkan seperti ini fotonya Bapak Ibu. Jadi usahakan fotonya itu tidak ini ya, tidak full badan. Usahakan dia cukup setengah badan. Mbak Dona, saya punyanya fotonya full badan, di crop aja, dipotong. Ya, kan bisa dipotong. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa dipotong. Potong background-nya gimana? Yang dipotong bukan background, Bu. Kalau mau dipotong fotonya. Kalau background itu dihilangkan. Caranya di blok, kemudian klik edit gambar. Baru kemudian pilih penghapus latar belakang. Ini. Oke, nah sekarang waktunya kita meletakkan huruf-huruf untuk nama kita. Ya, caranya adalah Bapak Ibu klik teks, kemudian di teks ini ada beberapa typography layout.
yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau sudah kita klik teks, itu kita geser sampai Bapak Ibu ketemu huruf-huruf yang sudah disusun membentuk sebuah desain layout. Nah, kayak gini nih. Silakan dipilih salah satunya. Saya memilih yang ini. Ini kita terbantukan sekali karena Canva sudah menyediakan bentukan huruf yang sudah disusun rapi kayak gini. Nah, kita letakkan di sudut begini, ya. Tinggal kita ganti aja di sininya. Misalnya bagian atas. Kita ganti menjadi Duta Rumah Belajar. Oke. Kemudian di sini kita ganti namanya Yulia Sari. Kemudian di sini Provinsi Jambi. Bapak Ibu sebentar ada telepon. Halo? Oke, nah ini tadi saya ganti jadi Provinsi Jambi. Ya, yang ini mau saya hilangkan aja boleh, caranya adalah diblok kemudian dihapus. Saya hapus. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini jadi. Kalau Bapak Ibu mau Duta Rumah Belajar terus di sini Provinsi Jambi terus bagian bawahnya baru Provinsi Jambi, baru yang ini kita ganti jadi nama kita boleh juga ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa letakkan di bagian atas atau di bagian bawah, jadi tempat yang kosong. Kalau di sini dia ketutup, maka kita bisa letakkan di sini. Ya, memang pasnya di sini sih. Ini Dona Yulia Sari bisa kita gedein hurufnya. Kita bikin jadi satu baris. Nah, jadi kelihatan ya Bapak Ibu, ini tadi saya pisahkan satu-satu. Bisa kita atur bentuk tipografi yang kita inginkan. Kita lihat di sini ada berapa jenis font. Copperhead, Text Me One, Copperhead. Jadi ada dua jenis font ya. 1, 2, 3. Dan dia kontras antara hitam sama putih. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa kasih elemen yang lainnya atau quote atau apa saja. Saya mau kasih elemen abstrak, garis abstrak. Maka di elemen saya ketik aja garis abstrak. Akan muncul banyak sekali garis-garis abstrak seperti ini. Kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih yang ini. Kita ganti huruf bentuknya jadi putih. Oh, di sini.
manusia ini ya bisa kita buat dia menjadi punya bayangan. Tinggal diklik edit gambar, kemudian kita pilih bayangan. Nah, kita bikin dia timbul seakan-akan begitu ya, tetapi karena hitam ketemu hitam nggak kelihatan dia timbulnya, maka ini akan saya ganti bayangannya menjadi warna putih. Nah, seperti itu. Atau abu deh. Nih ya, masih kelihatan ya. Tuh. Kalau biru nggak bagus. Orange nggak bagus. Hijau ya bagusnya memang putih sih. Putih. Kemudian ini saya potong aja. Jangan sampai ke bawah. Nah, begitu. Mau nambahkan apa lagi nih? Yang penting jangan terlalu rame. Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, udah selesai. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan di sini, misalnya ada yang mau taruh quote atau motivasi, kata-kata motivasi apa saja di sini, boleh ya. Tapi kalau tidak ada, sudah selesai, kita klik bagikan, kita klik unduh, unduhlah dalam bentuk PNG, kemudian klik selesai tugas yang pertama. Enggak, kalau ada yang mau bertanya. Mbak Dona, itu yang segitiga itu, yang garis panah-panah itu dari mana, apa namanya? Elemen saya pilih garis abstrak. Elemen. Oke. Ibu di elemen, Ibu ketik garis abstrak. Bebas kan ya, apa Bebas. aja, nggak harus sama. Nggak harus sama. Bentuk huruf tipografinya juga Bapak Ibu boleh ya, bebas aja, nggak harus sama. Yang penting kita berdasarkan tadi hal-hal penting yang sudah dibahas, salah satunya jangan terlalu banyak font. Enggak, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mbak Dona, Silakan. Yes. itu untuk foto udah berbayang, udah bawaannya ya? Enggak, itu tadi dibikin, Pak. Berbayang dibikin. itu di blok. Caranya di blok, kemudian klik edit gambar, kemudian pilih bayangan. Di sini ada nih. Nih bayangan. Begitu. Boleh dicobain. Kasih bayangan tadi gimana, Bu? Iya ya, tadi ya. Caranya di blok, kemudian kita klik edit gambar, kemudian kita klik bayangan. Bayangan itu tuh selevel, setara, apa sih? Bayangan itu sejajar sama penghapus latar belakang. Nah, pilih bayangan. Nanti kita pilih nih bayangannya yang timbul. Baru kita atur timbul, tetapi kalau saya kasih bayangannya warna hitam, dia kan nggak akan kelihatan. Jadi kita ganti warnanya. Cara mengganti warnanya setelah diklik, ya, itu ada bagian kalau diklik timbul, itu ada bagian seperti garis-garis garis-garis pembantu kayak gini, itu diklik aja. Nah, di sini ada warna tuh. Warnanya yang kita ganti. Mau putih, mau hitam, mau biru, mau kuning, bebas. Margin yang mana sih, Bu, yang hitam? Margin kan memang hitam. Kalau ini saya marginnya hitam semua jadinya nih. Nggak apa-apa. Enggak. Jadi hasilnya seperti ini kalau sudah kita download dalam bentuk PNG. Nah, seperti ini ya. Ini tidak terlalu terang karena foto yang saya gunakan itu resolusinya kecil. Tetapi kalau Bapak Ibu gunakan resolusi yang besar, ini akan terang. Mbak Dona, di Canva saya nggak ada menu bayangannya. Pasti ada. Pasti ada. Tapi foto harus diedit dulu. Fotonya harus diklik dulu. Jadi bayangan itu, kalau misalnya saya masukin foto yang lain nih ya. Saya masukin foto.
Nih, foto kami bertiga deh. Nih, ini foto saya, Kang Dero, sama Bang Fauzan. Oke. Sama saya besarin dulu. Ini. Template-nya kita gunakan ukuran khusus ya, nanti bisa kalau masih bingung nanti bisa simak di rekaman. Nah, pertama ya kalau sudah diblok itu silahkan klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Nih. Tapi diblok dulu. Maka dia akan hilang. Background dinding-dinding kami ini akan hilang. Tunggu sebentar. Nah, hilang ya. Yang kedua, kalau sudah kan klik terapkan. Yang kedua, akan muncul bayangan. Nah, bayangan ini nih kita mau pilih yang mana? Apakah bayangannya timbul, ataukah sudut melengkung, atau yang lain-lain, bebas. Kita pilih yang timbul. Tuh, jadi ada timbul bayangannya. Gitu ya, untuk bayangan. Ini tapi harus Karena background-nya gelap, jadi kayak kurang kelihatan ya, Bu ya? Kalau background-nya gelap, makanya tadi saya bilang bayangannya ganti warnanya, jangan hitam juga. Oh, gimana caranya, Bu? Maaf. Sebentar. Nah, kayak gini nih ya. Ini dia putih, kita kasih bayangan hitam. Oke, kelihatan. Tapi karena di sini dia background-nya hitam, saya kasih bayangannya putih. Ya, tadi kan sudah diklik edit gambar, kita klik bayangan, kita pilih yang timbul ini. Nah, sekarang muncul ya, lihat kontrol. Jadi kalau kita klik yang timbul itu akan ada garis-garis, ada tulisannya lihat kontrol. Nah, lihat kontrol ini yang kita klik, kemudian kita ganti di sini warnanya. Nih, ada tulisannya warna atau color. Baru kita ganti mau warna apa? Warna kuning kah? Orange kah? Biru kah? Bebas. Gitu ya, Bu ya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Maaf. Mm-mm. Potong sedikit Bapak Ibu, kalau nggak keluar bayangannya, pastikan Bapak Ibu background-nya jangan hitam. Kalau hitam, Bapak Ibu kasih bayangan hitam, tentu nggak kelihatan nampak. Tadi kan sudah saya ini sampaikan, Bapak Ibu ganti warna bayangan, ya. Ngambil fotonya gimana? Diunggah tadi, unggah file. Enggak, ada lagi yang ingin bertanya? Kayak gini nih, kalau ini bayangannya oke nih, karena dia background-nya putih, kita kasih bayangan hitam, jadi masuk. Belum bisa buat bayangan, nanti simak lagi recording ya, rekamannya ya. Yang jelas fotonya harus diblok dulu, kemudian klik edit gambar, baru klik bayangan. Bayangan itu tuh muncul di penghapus latar belakang, dia ada. Kalau nggak ada di atas, dia geser ke bawah. Geser ke bawah, nanti dia ada muncul di sini. Pokoknya kalau sudah klik edit gambar, nah nggak ada di atas, ada di bawah. Di saya masih juga bertanya, di saya kenapa nggak muncul bayangan, cek warna. Kalau background-nya hitam, Bapak Ibu kasih bayangan hitam, ya nggak kelihatan dong. Tapi Bapak Ibu harus ganti warnanya, warna background-nya, atau warna bayangannya. Ini background saya hitam, saya kasih bayangannya warnanya putih. Gitu, biar kelihatan kalau Bapak Ibu mau kelihatan. Tapi kalau nggak mau kelihatan warna bayangannya putih, maunya hitam aja, ya background-nya yang Bapak Ibu ganti jadi putih kayak gini nih. Oke.
Mangga kalau ada yang mau bertanya lagi terkait tentang yang ini, yang pertama. Tugasnya, maksudnya untuk buat bayangannya yang nggak muncul. Di blok dulu, Bu. Di blok, klik edit gambar, kemudian Ibu cari tulisan shadow atau bayangan. Kalau tidak ada di bagian atas, Ibu geser sampai ke bawah. Geser terus, karena ini kan masih ke bawah banget nih. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tuh, kalau saya geser sampai ke bawah, ini efeknya banyak banget. Nah, di sini ada bayangan. Ada bayangmu. Cara mengganti bayangannya gimana, Bu? Maksudnya ganti bayangannya gimana? Warna? Iya, warnanya. Di blok, Bu, kalau sudah pilih bayangan, nggak pengaruh sih, Bu, ini mau level berapa. Ya, Ibu ini Bu, Ibu apa Ibu yang nanya? Ibu Rahmi ya? Nah, Ibu tadi kan sudah masuk, Ibu sudah pilih bayangan ya, sudah pilih bayangan timbul. Nah, kalau kita sudah pilih bayangan timbul, itu kan nanti ada garis-garis nih. Nih, garis-garis kayak gini. Nah, itu diklik, Bu. Klik. Lihat kontrol. Maka akan muncul. Kita pilih warna. Warnanya nih kita ganti. Oh, saya nggak muncul, Bu. Apanya yang nggak muncul, Bu? Yang pilihan warnanya ini. Pasti muncul. Ibu nggak klik itu di tengahnya. Ini loh, Bu. Ini nih. Nah, Oh iya, ini. Iya, Bu. Nah, ada tulisannya lihat kontrol, baru diklik sekali. Maka dia muncul. Ya, Bu. Baru kita bisa ganti warnanya. Oke, Bapak Ibu aman ya? Kalau tidak masih belum aman juga, nanti simak rekaman pelan-pelan aja. Insya Allah nanti bisa diulang-ulang rekamannya. Ya, kalau masih bingung tapi bingung-bingung aja sendiri-sendiri nggak ditanya, ya agak repot juga. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu rajin simak rekaman sama rajin bertanya di grup WhatsApp-nya juga boleh. Oke. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya ke materi yang kedua. Kita punya materi yang kedua itu adalah membuat, ini tadi profil WhatsApp sudah. Yang kedua itu adalah proyeknya adalah sampul Facebook. Mbak, maaf, downloadnya gimana? Downloadnya itu klik bagikan, kemudian pilih unduh dalam bentuk PNG. Ini klik bagikan, klik unduh dalam bentuk PNG. Jadi di-download dulu, Mbak. Untuk kumpul di grup, untuk kumpul di Google Classroom, iya di-download. Oh, jadi yang tadi sudah selesai langsung download ya? Benar, di-download aja kalau udah selesai. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk PNG. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk proyek yang kedua itu adalah sampul Facebook. Nah, untuk membuat sampul Facebook karena dibutuhkan foto keluarga, Bapak Ibu, kita akan kerjakan ini malam besok ya, Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan dulu foto keluarganya, tampilannya seperti ini. Sebentar saya akan lihatkan. Nah, foto profil Facebook-nya, sampul Facebook yang akan kita buat malam besok adalah seperti ini, ya. Jadi kita butuh foto-foto dari keluarga kita, Bapak Ibu membuat foto keluarga. Kalau saya ini kan tim trainer Canva Merdeka, atau ada lagi itu contohnya. Ini juga adalah salah satu contoh profil WhatsApp yang bisa Bapak Ibu buat dengan menggunakan arahan dari tipografi dan layout yang tadi. Sebentar, saya geser. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ini tetap ada bayangan juga.
Ini bayangannya saya kasih warna putih, kemudian warna background-nya tidak hitam, tetapi biru. Mbak Dona untuk ukuran sama, Ukurannya sama. 10 Ukurannya 1080 ya? Iya, ukurannya adalah 1080 kali 1080. Oke. Oke. Nah, lagi satu lagi. Nah, ini juga salah satu sampul Facebook yang akan kita buat besok. Di sini saya gunakan Duta Rumah Belajar, foto-foto Duta Rumah Belajar seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi malam ini Bapak Ibu siapkan foto keluarganya ya. Foto keluarganya kalau misalnya bertiga, berdua sama anak aja, sama keluarga inti, yang penting besok akan kita pakai. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat naskah fabel. Malam ini jadi ada 2 PR Bapak Ibu. Yang pertama mempersiapkan foto keluarga, dan yang kedua adalah naskah fabel. Naskah fabel itu apa? Karena besok kita akan bikin fabel. Bapak Ibu boleh boleh ada saya berikan di Google Classroom kalau nggak salah, sudah sebentar saya buka Google Classroom. Bapak Ibu bisa gunakan template naskah fabel yang saya punya di Google Classroom. Itu ini dia link naskah fabel. Kita buka dulu ya. Saya post langsung deh. Jadi ada 2 yang perlu dipersiapkan, naskah fabel sama foto keluarga. Besok kita eksekusi. Nah, naskah fabel. Kalau naskah fabel atau naskah fabel ini Bapak Ibu sudah punya linknya, itu di Google Classroom, buka bagian A. Di bagian atas itu ada cerita sinopsisnya. Nah, Bapak Ibu bisa ganti semuanya, mulai dari judulnya oleh siapa, ini berarti ganti nama Bapak Ibu, kemudian judulnya apa, nama tokohnya siapa, sinopsisnya seperti apa, kemudian per slide-nya seperti apa. Ini yang akan kita buat besok. Ya, ini boleh Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan apakah sesuai dengan materi, tidak ya. Ini boleh bebas. Yang penting ada pesan moral yang ada di cerita fabelnya. Begitu, Bapak Ibu download dulu nanti. Kalau Bapak Ibu sudah temu linknya, kemudian Bapak Ibu download, silakan diedit. Nah, sudah banyak yang masuk nih. Oke, demikian Bapak Ibu untuk malam ini. Silakan dipersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum kita ada mau ditanya lagi. Mbak Dona nanya lagi dong. Fotonya 1 frame masing-masing. Kalau ada 1 frame lebih bagus atau tidak ada masing-masing? Ibu Ella. Kenapa Mbak? Gimana? Jadi 1 frame masing-masing? Boleh 1 frame, boleh masing-masing. Yang bagus yang mana? Bagusnya 1 frame. Oke. 1 frame ya. Yes. Kemudian yang ini langsung dikirim tugasnya atau gimana? Untuk yang 1 ini boleh langsung dikirim, jangan klik serahkan dulu ya, karena baru 1. Nanti besok baru ditambah dengan tugas yang ini. Yang 1 lagi. Mbak Dona, saya udah terlanjur itu, udah ngirim terus serahkan. Nggak apa-apa, besok Nanti klik ada submit batalkan ya? aja. Klik batalkan, nanti bisa ditambah. Oke. Soalnya semangat langsung dikirim. Mantap. Bapak Ibu yuk dibuka kameranya yuk. Saya mau ambil dokumentasi untuk hari ini. Silakan sambil buka kamera kalau ada yang mau ditanya lagi. Ini kalau saya matikan virtual background kelihatan di belakang ini kamar hotel. Saya lagi di kegiatan. Ayo, baju belum ganti dari pagi nih. Ayo Bapak Ibu buka kameranya, mangga kalau ada yang mau bertanya lagi sambil menunggu kamera-kameranya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu boleh kasih jempol. Saya ambil dokumentasi dari slide pertama. Ada 3 slide di sini ya. Saya akan bagikan langsung. 1, 2, 3 di slide pertama. Izin kamera. Oke, baik. Izin off kamera, kata Ibu Salmiati. Bapak Ibu tunggu sebentar. Ada yang tertutup. Oke, 1, 2, 3. Ih, jelek banget jaringan saya sampai delay-delay. Sebentar, 1 lagi. Saya bagikan ke grup WhatsApp dulu langsung.
Barulah saya nanti buat baru lagi ya, nyari foto-foto yang lagi sendiri, ini tugas yang pertama. Ini banyaknya foto-foto sama anak-anak di kelas. Ya, mantap itu foto sama anak-anak di kelas ya. Iya, jarang yang selfie. Oke, enak anaknya mau diajak foto. Kalau anak SMA diajak foto sulit banget. Mereka kayak ini aja, anti aja kalau diajak foto sama-sama gurunya. Slide kedua. Oke, di sini ada Ibu Tani, ada Bapak Joko, ada Ibu Mary, Ibu Ida. Kasih jempol 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir. Nah, itu ada tuh yang mengirimkan terima kasih untuk Pak Ali, untuk Canva, untuk pendidikannya. Yang belum punya ini, yang belum masuk ke Google Classroom, yuk minta tolong di-share ulang lagi untuk link Google Classroom-nya di grup WhatsApp, biar nanti yang belum masuk bisa bergabung lagi langsung. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Kita saling kolaborasi di sini. Tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bersama-sama menghasilkan dan belajar bersama-sama ya sampai lulus dapat sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu di grup WhatsApp bisa saling tanya. Kalau yang nggak tahu, jangan malu nanya. Kalau yang sudah tahu, mohon bantuan jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Coba saya cek. Oh, nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata, saya akan langsung bagikan untuk link recordingnya setelah selesai di-render. Sepertinya jaringannya nggak cukup baik malam ini. Kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan ucapan alhamdulillah, ketemu lagi kita. Sepertinya kita pernah ketemu di Solo, Bu. Iya, Kak. Iya, saya kemarin ikut KGB. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata untuk semuanya. Sampai ketemu lagi, diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.